Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Kisah kedua dari Tousan Medicinal House tidak semewah yang dicita-citakan Xiaoyan. Dekorasi yang agak kuno menyebabkannya memiliki atmosfer yang hebat yang tidak akan pernah ketinggalan zaman. Dari ini, dapat dilihat bahwa itu pemilik rumah obat 1000 adalah seseorang yang memiliki beberapa rasa. Pada saat ini, beberapa konter kristal diposisikan di aula lantai kedua. Beberapa kotak batu giok ditempatkan di penghitung kristal ini. Cahaya samar bisa terlihat samar-samar dari kotak batu giok. Sepintas, orang bisa mengatakan bahwa itu bukan hal biasa. Ada sejumlah figur manusia yang tersebar di seluruh aula besar. Melihat pakaian mereka kebanyakan alkemis. Tampaknya mereka berpikir untuk bertukar beberapa bahan obat langka di cerita kedua ini. Kelompok 3 pria Xiaoyan menarik cukup banyak tatapan ketika mereka muncul. Namun, ketika mereka melihat bahwa itu yang pertama tidak mengenakan jubah alkemis, mereka perlahan menarik tatapan mereka. Jika orang itu sendiri tidak menunjukkan keahliannya, alkemis lain akan mengalami kesulitan mengidentifikasi kemampuan yang tepat dari orang itu. Oleh karena itu, seseorang seperti Xiaoyan, yang tidak mengenakan jubah alkemis, akan mengalami kesulitan menarik perhatian orang lain. Sebaliknya, lebih dari tatapan itu berhenti di Little Fairy Doctor yang ada di belakang Xiaoyan. Tuan, jangan ragu untuk melihat-lihat. Aku akan pergi dan mencari orang yang bertanggung jawab, orang tua, yang telah mengikuti mereka, dengan hormat berbicara kepada Xiaoyan sebelum membungkuk dan pergi. Xiaoyan samar-samar mengangguk. Dia memimpin dokter peri kecil dan Ziyan menyusuri aula besar. Setelah itu, mereka tiba di meja kristal itu. Tatapan mereka menyapu mereka dan beberapa kejutan melonjak ke mata mereka. Green Rockwood, Blood Ganoderma, Culture Marrow Root. Melihat bahan-bahan obat langka ini, yang akan membangkitkan iri banyak alkemis jika ditempatkan di dunia luar, ditampilkan bersama di tempat ini, Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi memuji meskipun pengalamannya. Sepertinya dia tidak datang ke cerita kedua ini tanpa alasan. Ini kawasan Black Corner, memang luar biasa. Amazemen juga muncul di wajah peri kecil dokter di samping saat dia berbicara dengan lembut. Wajah kecil Ziyan membungkuk di atas meja kristal. Mata besarnya yang seperti permata menatap bahan-bahan obat dalam tanpa berkedip. Wajahnya yang tampak seolah-olah rahangnya akan jatuh. Xiaoyan tanpa sadar memutar matanya ketika dia melihat sikapnya ini. Dia buru-buru menarik Ziyan yang tidak mau. Jarinya dengan kasar mengetuk dahi yang terakhir saat dia dengan lembut berkata, "Sedikit Grandaun, tingkat ramuan obat yang kamu makan tidak lebih rendah dari ini. Karena itu, jangan mempermalukan aku." Sebagian besar bahan obat yang kami temukan telah dijarah paksa oleh kamu. Sejak kapan aku memakannya? Ziyan mengatupkan gigi peraknya saat dia menjawab. Tatapan yang dia gunakan untuk melotot pada Xiaoyan sangat kesal. Xiaoyan dengan lembut terbatuk. Dia menelan dan menjawab, bahan-bahan obat itu secara alami paling aman bersamaku. Cara kamu memakannya benar-benar menghambur-hamburkan hal-hal ini. Ziyan alami mengabaikan penjelasan yang Xiaoyan telah berikan berkali-kali sebelumnya. Tatapan mata besar itu menjadi lebih kesal. The Little Fairy Doctor tanpa sadar tersenyum ketika dia mengamati kedua orang ini. Mereka bertengkar karena ramuan obat. Senyumnya yang bergerak hangat menarik cukup banyak tatapan di aula besar itu. Cara peri kecil dokter saat ini berpakaian mirip dengan dia di Kingshan Town saat itu. Pakaian putihnya menyebabkan beberapa perasaan halus untuk ditambahkan ke sikapnya yang luar biasa. Namun, mungkin karena sikap ini terlalu memabukkan bagi orang lain, tapi sepertinya tidak ada yang bisa membayangkan bahwa itu wanita ini, yang tampak hangat dan bergerak, akan segera berubah dari peri ke dewa kematian yang mencari kehidupan seandainya dia menjadi marah. Hihihi, Tuan, apakah kamu berencana untuk bertukar bahan obat?
Suara seorang wanita lembut yang membawa pesona yang tidak biasa terdengar di belakang Xiao Yan saat ia dan Zi Yan berdebat tentang kepemilikan bahan obat. Xiao Yan menoleh ketika mendengar suaranya hanya untuk melihat seorang wanita mengenakan jubah istana berwarna merah berdiri dengan indah di belakangnya. Wajah wanita itu sangat cantik dan tubuhnya yang proporsional tampak sangat menyenangkan di bawah balutan gaun istana. Ini memancarkan aroma bergerak khusus yang dimiliki wanita dewasa yang dimiliki secara khusus. Hal yang paling menarik perhatian adalah mata berair wanita ini. Ada untaian menggoda yang selamanya tersembunyi di dalamnya. Alisnya yang seperti gambar itu seperti bulan sabit yang memancarkan benang pesona. Ah! Tatapan Xiao Yan melayang ke belakang wanita dalam gaun itu. Selain orang tua yang pergi untuk menyampaikan pesan tadi, ada seorang pria tua berambut putih, yang mengenakan jubah kuno. Pada saat ini, lelaki tua itu agak tertutup matanya, tampak seolah-olah dia sedang tidur pulas. Namun, dengan persepsi spiritual Xiao Yan yang bahkan lebih menonjol daripada alkemis tingkat 6, dia bisa mengatakan bahwa itu lelaki tua ini juga seorang alkemis. Selain itu, kemungkinan tingkatnya cukup tinggi. Paling tidak, itu tidak akan lebih buruk dari tingkat fama. Tampaknya kawasan sudut hitam ini benar-benar tempat di mana naga dan harimau bersembunyi. Rumah obat benar-benar memiliki alkemis tingkat tinggi. Awe melintas di hati Xiao Yan. Xiao Yan mulai meningkatkan persepsinya tentang kekuatan dari Tousan Medicinal House ini. Mampu merekrut seorang alkemis dari tier semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan melalui harga biasa. Pria tua berambut putih itu tiba-tiba membuka matanya setelah muncul untuk merasakan tatapan Xiao Yan. Mata dia dan Xiao Yan bertemu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, lelaki tua berambut putih itu samar-samar merasakan aura luar biasa panas dari mata hitam gelap yang nampaknya tak berdasar. Dia tidak bisa membantu tetapi segera mengeluarkan terkejut ya. Apa itu? Yan tua. Wanita dalam gaun istana itu kaget ketika dia mendengar terkejut dari pria tua berambut putih itu. Dia tidak yakin bertanya. Tidak ada. Mata lelaki tua berambut putih, yang disebut Yan tua berkedip, sebelum dia segera menggelengkan kepalanya. Meskipun Old Yan tidak mengatakan apapun, wanita berjubah istana itu sepertinya telah merasakan sesuatu. Matanya yang cantik meluncur ke Xiao Yan sambil menyimpan pemikiran yang dalam. Senyum di wajahnya semakin bergerak. Wanita istana yang mempesona ini sepertinya memiliki reputasi dan popularitas yang cukup tinggi di tempat ini. Oleh karena itu, banyak tatapan dilemparkan dari aula saat dia muncul. Dia tersenyum dan menyapa semua tatapan ini satu persatu. Etiketnya adalah salah satu yang tidak dapat ditemukan oleh siapapun. Kiesen adalah pemilik dari Tousan Medicinal House ini. Tuan dapat memanggilku pemilik Yao. Bolehkah aku tahu nama Tuan? Wanita berjubah istana menutupi bibir merahnya yang memikat dan tersenyum. Suara penuhnya menyebabkan hati seseorang tiba-tiba berdebar untuk beberapa alasan. Kiesen merupakan cara yang sederhana di mana seorang wanita memanggil dirinya sendiri. Rupanya, itu bisa menarik bagi sebagian pria. Untuk kesederhanaan, itu bisa diambil sebagai kata aku. Pemilik Yao dapat memanggil aku Yan Xiao. Xiao Yan samar-samar tersenyum. Namun, kehati-hatian meningkat di dalam hatinya. Wanita ini memiliki daya tarik yang tidak biasa ketika dia berbicara. Jika seseorang tidak memiliki ketabahan mental yang besar, sangat mungkin bahwa itu hati seseorang akan tanpa sadar dipengaruhi olehnya. Jika ini terjadi ketika seseorang mendiskusikan harga atau kondisi, kemungkinan dia akan dimakan oleh pihak lain sampai tulangnya hilang. Sepertinya wanita ini tidak hanya mengandalkan penampilannya yang luar biasa untuk menjadi pemilik dari rumah obat 1000 besar seperti seorang wanita. Kejutan yang sulit ditemukan melintas di mata wanita ini di gaun istananya ketika dia melihat cara Xiao Yan yang tenang. Tidak disangka bahwa itu meskipun masih muda, pihak lain benar-benar dapat mengabaikan keterampilan pesonanya yang berasal dari metode Qi khusus yang dia latih. Tampaknya orang ini memang tidak sederhana. Pemilik Yao, aku rasa kamu juga harus sadar mengapa aku datang ke cerita kedua dari toko ini.
Bolehkah aku tahu jika kamu memiliki 3 bahan obat yang aku butuhkan? Xiao Yan tidak mengatakan kata-kata sopan lagi saat dia memulai dengan topik utama. 3 bahan obat yang dibutuhkan Tuan dapat dipertimbangkan di antara item teratas bahkan di cerita kedua rumah obat 1000 aku. Mister sadar akan aturan 1000 rumah medicinal kami, bukan? Pemilik Yao tersenyum dengan cara yang mempesona. Ya, bolehkah aku tahu pil obat jenis apa yang aku butuhkan untuk menukarkannya? Xiao Yan mengangguk sedikit dan bertanya setelah berpikir keras. Tidak perlu terburu-buru. Semua ahli alkimia di aula datang ke rumah obat 1000 aku karena bahan-bahan obat yang langka ini. Bahan-bahan obat yang berharga ini tidak umum ditemukan. Rumah obat 1000 aku telah mencari habis-habisan selama beberapa waktu untuk mendapatkan. Pemilik Yao tersenyum sambil berkata, setiap kali kami menemukan bahan obat, akan ada cukup banyak alkemis siapa yang akan datang dan menukarnya. Hari ini kebetulan hari itu rumah obat 1000 aku bertukar pil obat. Tuan Yan Xiao benar-benar datang pada waktu yang tepat. Dengan cara ini, tidakkah aku harus bersaing dengan alkemis lainnya untuk bahan obat? Xiao Yan merajut alisnya dan bertanya setelah mendengar ini. Ini juga semacam lelang. Orang yang menawarkan harga tertinggi akan mendapatkan barang yang diinginkannya. Namun, tempat kita ini tidak menginginkan koin emas. Sebagai gantinya, kita akan melihat apakah penawaran orang dapat memperbaiki pil obat yang memenuhi kita. Tentu saja, biasanya, kecuali kedua pihak sangat membutuhkan bahan obat tersebut, masih akan ada orang yang menarik diri dari orang besar. Pemilik Yao tersenyum. Dia segera berbalik ke pria tua berambut putih di sampingnya dan berkata, Yan tua, sudah hampir waktunya. Mari mulai pertukaran kumpul pil. Ya, orang tua berambut putih itu sedikit mengangguk. Dia segera berjalan menuju panggung tinggi di aula. Dia mengangkat tangannya sekali di sana dan mengetuknya ke bel perunggu di samping. Sebuah dering yang jelas terdengar di seluruh aula. Bawa obat. Pria tua berambut putih itu diperintahkan. Lebih dari 10 pelayan wanita cantik segera membawa piring-piring perak dengan sikap hormat. Kotak-kotak giok yang tertutup rapat tersusun rapi di atas piring-piring perak. Ketika angka-angka ini berlalu, kotak-kotak giok ditempatkan dengan rapi di atas platform batu satu demi satu. Kotak giok semua dibuka dan aroma obat yang kaya langsung melonjak keluar. Dalam waktu singkat, cukup banyak alkemis mulai menghirup lembut. Sukacita terungkap di wajah mereka. Jelas, kumpulan bahan obat langka dari rumah obat 1000 menyebabkan mereka merasa sangat puas. Semua orang, kumpulan bahan obat ini adalah sesuatu yang telah dibayarkan oleh 1000 rumah obat aku dengan harga besar untuk didapatkan. Kualitas bahan obatnya cukup bagus. Oleh karena itu, semua orang harus mempersiapkan diri. Pemilik Yao perlahan berjalan ke panggung dan berbicara dengan senyum kepada semua orang di bawah. Cukup banyak alkemis di bawah mengangguk tanpa daya saat kata-katanya terdengar. Meskipun rumah obat 1000 ini memiliki banyak bahan obat yang langka, harganya cukup mahal. Jika seseorang tidak memiliki kekayaan dan kemampuan, lebih baik tidak datang ke cerita kedua untuk kehilangan muka. Dalam hal ini, biarkan pertukaran-pertukaran pil kami dimulai. Aturan lama berlaku. Yang pertama adalah mereka dengan kualitas terendah sedangkan yang berkualitas tinggi akan tersisa untuk yang terakhir. Pemilik Yao tertawa dan melambaikan tangannya. Jari telunjuknya menunjuk pada bahan obat pada platform batu. Hahaha, pemilik Yao, mengapa pertemuan pertukaran pil ini tidak menunggu aku? Jangan bilang kamu takut aku tidak mampu membelinya. Tawa seperti petir tiba-tiba ditularkan dari tangga sementara semua orang sedang memeriksa bahan obat. Kedatangan tawa yang tiba-tiba menyebabkan kesibukan di aula menjadi jauh lebih tenang. Banyak tatapan kaget meluncur ke arah tangga. Jejak berat perlahan-lahan mendekat. Sesaat kemudian, seorang pria tua berwajah merah mengenakan jubah kuning pucat muncul di depan mata semua orang. Xiao Yan menyipitkan matanya saat dia melihat pria tua berwajah merah ini. Kejutan melintas di wajahnya. Orang tua ini sebenarnya adalah seorang alkemis. Selain itu, kemungkinan bahwa itu kemampuannya sedikit lebih kuat daripada pria tua berambut putih dari sebelumnya.
Benar-benar layak menjadi wilayah Black Corner. Dalam satu hari, dua alkemis dari tingkat seperti itu telah muncul. Sepertinya aku benar-benar tidak datang ke sini tanpa ada apa-apanya hari ini. Penampilan tetua berwajah merah ini menyebabkan suara banyak alkemis di aula menjadi jauh lebih lembut. Beberapa dari mereka yang kemampuannya sedikit lebih kuat menunjukkan ekspresi yang tidak wajar. Pemilik Yao di panggung sedikit terkejut. Senyum hangat segera didorong ke wajahnya saat dia buru-buru turun panggung dan menuju ke tetua berwajah merah. Mulutnya tertawa dengan sikap penuh kasih. Old Qi menghormati kami dengan kehadirannya. Kali ini, Black Emperor City mengadakan lelang berskala besar dan aku pikir Old Qi tidak akan punya waktu luang untuk datang. Hihihi, apa yang dikatakan pemilik Yao? Kualitas bahan obat di rumah obat 1000 luar biasa. Bahkan aku yang lama tidak bisa membantu tetapi merasa tertarik. Selain itu, pertukaran-pertukaran pil ini tidak sering diadakan. Oleh karena itu, aku yang lama pasti akan datang dan melihat bagaimanapun sibuknya aku. Orang tua yang dipanggil sebagai Old Qi tertawa terbahak-bahak. Suaranya sangat jelas. Ketika dia tertawa keras, cukup banyak orang di dalam aula merajut alis mereka. Namun, karena posisi dan latar belakang pemain dalam Black Emperor City, tidak ada yang berani menyuarakan pikiran mereka. Qi Shen sangat senang karena Old Qi dapat datang mengunjungi toko ini. Untungnya, pertemuan pertukaran pil ini belum dimulai secara resmi. Old Qi, silakan duduk. Pemilik Yao tersenyum ketika dia berbicara. Dia segera memiringkan tubuhnya dan membuat sikap hormat mengundang. Qi Shen merupakan cara yang sederhana di mana seorang wanita memanggil dirinya sendiri. Untuk kesederhanaan, itu bisa diambil sebagai kata aku-aku. Melihat ini, tetua berwajah merah dengan terang-terangan tertawa keras dan tanpa basa-basi menuju ke baris di depan panggung. Setelah itu, dia duduk di kursi di tempat yang paling penting. Tatapannya yang samar-samar mengambil satu melihat sekeliling sebelum akhirnya berhenti sejenak di Xiaoyan, yang jaraknya cukup dekat. Setelah itu, dia segera menarik tatapannya. Pemilik Yao menghela nafas lembut tanpa ada yang memperhatikan setelah melihat bahwa itu tetua berwajah merah telah duduk. Jantungnya diam-diam mengutuk. Setiap kali orang tua ini datang, dia selalu bergantung pada latar belakangnya di dalam kota kekaisaran hitam yang menyebabkan para pesaing lainnya takut menawar dia. Tetua berwajah merah ini memiliki latar belakang yang cukup kuat. Dia adalah alkemis top dalam Black Emperor Sect. Dikabarkan bahwa itu dia telah mencapai tingkat 6 belum lama ini. Dia bisa dianggap sebagai orang yang memiliki kemampuan penyulingan obat terbesar di dalam Black Emperor City. Selain itu, dengan mengandalkan kekuatan Black Emperor Sekte, dia bisa dianggap sebagai orang penting yang kata-katanya sangat penting bagi semua orang di Black Emperor City. Orang biasa secara alami tidak berani menawar dia. Dengan cara ini, tidak diragukan lagi itu bukan sesuatu yang baik dari sudut pandang rumah obat 1000. Lagi pula, mereka mengharuskan kedua pihak untuk mengajukan penawaran satu sama lain untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Tindakan-tindakan mantan tidak diragukan lagi melanggar peraturan. Meskipun pemilik Yao merasa tidak puas, dia tidak berani mengatakan terlalu banyak karena pengaruh dari para tetua berwajah merah di dalam Black Emperor City. Karena itu, dia tidak merasakan kegembiraan yang besar untuk orang besar yang datang tanpa diundang ini. Orang tua ini memiliki mata yang tajam. Aku ingin tahu bahan obat apa yang akan dia bawa kali ini. Tangan pemilik Yao tanpa sadar mengerut di bawah lengan bajunya. Bahan-bahan obat ini diperoleh setelah Tousan Medicinal House mereka mempertaruhkan nyawa cukup banyak pemanen obat. Harga itu cukup bagus. Pemilik Yao menggelengkan kepalanya sedikit saat pikiran ini terlintas di hatinya. Dia menekan emosi di dalam hatinya sebelum dengan cepat berjalan kembali ke panggung yang tinggi. Senyum sekali lagi melonjak ke wajahnya saat dia mulai menjadi tuan rumah pertemuan pertukaran pil. Kelompok Xiaoyan duduk di satu titik ke arah belakang. Bahan obat yang muncul sebelumnya bukanlah yang dia butuhkan, dan tatapannya telah berhenti pada sesepuh berwajah merah hampir sepanjang waktu. Dari ekspresi alkemis di sekitarnya ketika pria tua ini muncul lebih awal,
sepertinya dia memiliki posisi yang cukup tinggi di dalam Black Emperor City. Hal lain adalah bahwa itu orang ini sepertinya tidak menyenangkan. Namun, banyak orang tidak berani menyuarakan kemarahan mereka karena beberapa alasan. Dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang luar biasa, Xiaoyan bisa merasakan bahwa itu tingkat alkemis sesepuh berwajah merah ini mungkin sedikit lebih tinggi daripada Yan Aliansi Fama. Namun, jika dibandingkan dengan Gu He, ia kemungkinan akan tampil sedikit lebih lemah. Dia bisa dianggap sebagai Grandmaster alkemis sejati yang akan sangat dicari oleh banyak faksi yang bersaing dalam Black Corner Region. Apa yang disebut pertukaran kumpul pil secara resmi dimulai saat pikiran-pikiran ini berlama-lama di hati Xiaoyan. Beberapa tatapan para alkemis menyapu bahan-bahan obat yang dipajang. Jika mereka menemukan sesuatu yang cocok, mereka akan melangkah maju. Namun, untuk mengambil bahan obat yang mereka minati, mereka harus membayar dengan pil obat yang memiliki nilai serupa dengan bahan obat. Xiaoyan samar-samar mengerti sesuatu saat mengamati pertukaran-pertukaran pil ini. Ia menemukan bahwa itu nilai dari bahan-bahan obat ini sekitar setengah atau kurang dari nilai pil obat yang dapat disuling. Sebagai contoh, jika itu adalah bahan obat yang dapat memperbaiki pil obat tingkat 4, seseorang akan memerlukan pil obat tingkat 3 untuk berhasil menukarkannya. Namun, pil obat tingkat 3 apa yang diputuskan oleh Rumah Obat 1000? Jika orang itu sudah menyiapkannya untuk bisnis, orang itu hanya bisa menukar dengan bahan obat. Jika tidak, ada kuali obat kelas tinggi yang disiapkan untuk mereka di atas panggung batu di sampingnya. Jelas, itu adalah untuk orang-orang untuk memperbaiki pil di tempat. Batch pertama dari bahan obat tidak masuk ke mata Xiaoyan yang tajam. Namun, masih ada sejumlah alkemis tingkat 3 dan tier 4 yang tertarik pada mereka. Setelah itu, mereka memulai pertukaran sesuai dengan aturan. Jika orang-orang ini tidak memiliki pil obat yang siap pakai, beberapa alkemis akan berusaha menyempurnakannya di tempat. Dalam sekejap, suhu aula naik. Beberapa orang yang tidak tertarik pada bungkusan pertama bahan obat hanya mengalihkan mata mereka ke api yang naik di kuali obat. Mereka akan mengamati metode pemurnian orang lain sambil merasa bosan. Kelompok Xiaoyan secara acak memperhatikan para alkemis lainnya menyempurnakan pil di tempat dalam kebosanan mereka. Tidak lama setelah itu, Xiaoyan menarik pandangannya dan menggelengkan kepalanya. Dengan kemampuannya saat ini, metode pemurnian alkemis di tingkatan ini tampak sangat sederhana dan kasar di matanya. Tidak ada hal sedikit pun baginya untuk belajar dari mereka. Ada juga beberapa alkemis yang duduk di aula tanpa bergerak. Kemampuan orang-orang ini bisa dianggap tingkat menengah ke atas dari tempat ini. Oleh karena itu, pemandangan mereka ditempatkan sedikit lebih tinggi. Bumbu bahan obat kualitas rendah pertama ini jelas tidak bisa menarik mereka. Orang-orang yang merasakan waktu luang terbesar di antara mereka secara alami adalah orang tua berwajah merah. Wajahnya hampir penuh dengan ketidaksabaran saat melihat bahan-bahan obat yang dia benar-benar tidak tertarik. Dari penampilannya, seolah-olah dia tidak bisa menunggu Rumah Obat 1000 untuk segera mengambil bahan obat berkualitas tinggi. Mengikuti lambatnya waktu, bahan obat berkualitas rendah ini secara bertahap dipilih dan diambil. Setelah itu, lebih banyak bahan obat terus muncul. Kualitas mereka menjadi lebih baik dan lebih baik. Para alkemis yang agak kuat yang awalnya duduk di kursi mereka tanpa bergerak akhirnya mulai menunjukkan minat. Mereka mulai bergerak maju untuk menegosiasikan pertukaran barang. Bahan obat pada platform batu berkurang seiring waktu berlalu. Namun, dari wewangian obat yang padat yang disaring dari kotak giok ini, orang bisa mengatakan bahwa itu bahan obatnya berkualitas tinggi. Beberapa dari mereka bahkan menyebabkan tetua berwajah merah untuk dipindahkan. Namun, dia tidak melakukan apapun. Dari kelihatannya, dia sepertinya sudah siap kali ini. Ketika bahan-bahan obat pada platform batu dikurangi menjadi kurang dari 10 kotak, hanya ada beberapa orang yang masih duduk di kursi mereka tanpa bergerak. Ini termasuk Xiaoyan dan sesepuh berwajah merah itu. Tetua berwajah merah terkejut ketika dia melihat bahwa itu kelompok Xiao yang tidak bergerak.
Dia segera mengerutkan kening dan melirik Xiaoyan. Xiaoyan menoleh sedikit ketika dia merasakan tatapan itu tertembak. Mata mereka membuat kontak. Sesaat kemudian, Xiaoyan berbalik seolah-olah tidak ada yang terjadi. Wajahnya bahkan tidak mengungkapkan sedikit pun rasa takut yang ditunjukkan para alkemis lain ketika mereka melihat para tetua berwajah merah. Sikap tenang Xiaoyan ini menyebabkan pria tua berwajah merah itu terkejut. Jantungnya menjadi marah. Dengan kemampuan dan reputasinya saat ini, sudah lama sejak dia merasakan perasaan diabaikan oleh orang lain. Alkemis yang telah memperoleh bahan obat yang mereka butuhkan tidak meninggalkan aula. Sebaliknya, mereka melirik Xiaoyan dan tetua berwajah merah yang masih duduk di kursi mereka dengan tatapan tertarik. Biasanya, bagian terakhir dari pertukaran pil ini adalah titik tertinggi yang sebenarnya. Hihihi, berikutnya akan menjadi batch bahan obat yang berkualitas tinggi di rumah obat 1000 aku. Pousan Medicinal House kami telah membayar harga sangat mahal untuk bahan-bahan obat ini. Pemilik Yao tersenyum saat dia melihat beberapa kotak batu giok yang tersisa di atas platform batu. Dia dengan lembut menepuk tangannya, dan beberapa pelayan wanita bergegas keluar. Setelah itu, mereka mengeluarkan kotak giok yang tersisa dan membawa lebih dari 5 kotak zamrud giok. Sebuah aroma obat yang padat tiba-tiba melayang di atas aula besar ketika 5 kotak giok ini muncul. Cukup banyak ahli alkimia yang dengan lembut menghirup karena terkejut melonjak ke wajah mereka. Tetua berwajah merah, yang bersandar di kursinya, berdiri pada saat ini. Matanya agak panas saat dia melihat kotak-kotak giok. Pemilik mata Yao menyapu aula dan segera berhenti di Xiaoyan. Dia tertawa, jika beberapa dari kamu tertarik dengan 5 bahan obat ini, silakan menawar untuk mereka. Tatapan Xiaoyan saat ini sedang menatap tajam pada 3 kotak giok di atas panggung. Dalam penglihatannya, dia secara alami dapat melihat bahwa itu interior ketiga kotak giok ini adalah target perjalanannya. Mereka adalah 3 bahan obat terakhir yang dibutuhkan untuk menyempurnakan Heaven Soul Blood Bond Pill. Xiaoyan menghirup nafas dalam-dalam dan berdiri di bawah tatapan semua orang di aula. Akhirnya, dia melangkah ke platform rock. Tatapan di aula segera berkumpul di Xiaoyan setelah melihat tindakannya ini. Kualitas dari beberapa bahan obat ini sangat tinggi. Jika seseorang ingin menukarkannya, kemungkinan seseorang harus mengambil pil obat tingkat 4 atau tingkat 5. Mungkinkah orang ini yang kelihatannya sangat mudah mengambil pil obat seperti itu? Xiaoyan berhenti di depan platform batu di depan banyak tatapan. Dia tersenyum ke arah pemilik Yao yang ramping dan menarik sebelum perlahan menarik 3 kotak giok di depannya. Dia berkata, "Pemilik Yao, tolong beritahu aku pil obat jenis apa yang perlu aku buat untuk menukarkan ketiga bahan obat ini." Pemilik Yao tersenyum manis ketika dia mendengar ini. Dia mengangguk dan baru saja berbicara ketika wajahnya sedikit berubah. Sebuah tangan besar tiba-tiba diperpanjang ke arah Xiaoyan sementara wajahnya berubah. Dengan kasar menekan salah satu dari 3 kotak batu giok. Suaranya yang nyaring terdengar di atas aula. "Buah tulang jade ini, aku menginginkannya." Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.